Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa dan pastinya akan membuat kalian tercengang. Ada seorang anak berusia 10 tahun yang mampu mengalahkan seorang pendeta dalam berdebat. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk bersolawat bersama-sama di kolom komentar, klik like, dan tentu saja subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Let's go! Pada suatu waktu, di sebuah desa yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Mustafa. Mustafa adalah anak yang penuh rasa ingin tahu, cerdas, dan memiliki tekad yang kuat. Meski baru berusia 10 tahun, pemikirannya jauh melampaui usianya. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang penuh dengan kasih sayang. Ayahnya seorang petani, dan ibunya adalah seorang guru di sekolah dasar setempat. Mustafa dikenal sebagai anak yang gemar membaca dan sering menghabiskan waktu luangnya dengan menyelami berbagai buku, mulai dari kisah-kisah sejarah, ilmu pengetahuan, hingga buku-buku agama. Namun, apa yang membuatnya berbeda dari anak-anak lainnya adalah keyakinannya yang kuat pada ajaran agama yang ia pelajari sejak kecil. Ia selalu berusaha untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan penuh rasa hormat dan keinginan untuk terus belajar. Suatu hari, kabar tentang seorang pendeta terkenal yang baru saja tiba di desa Mustafa mulai menyebar. Pendeta itu, yang bernama Pendeta Samuel, dikenal luas karena kecerdasannya dalam ilmu agama dan keberaniannya untuk berdebat mengenai keyakinan. Pendeta Samuel datang ke desa Mustafa untuk mengadakan seminar tentang agama dan filosofi, yang dihadiri oleh banyak orang dari desa dan sekitarnya. Mustafa, yang selalu tertarik dengan diskusi tentang agama dan kebenaran, mendengar kabar ini dengan penuh antusias. Meski usianya masih muda, ia merasa bahwa ini adalah kesempatan langka untuk belajar dan berbicara langsung dengan seseorang yang memiliki pengetahuan luas. Namun, ia juga merasa sedikit gugup, karena siapa yang akan menduga seorang anak kecil akan berani berbicara di depan seorang pendeta besar seperti itu. Hari yang dinanti pun tiba, di dalam sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh warga desa dan beberapa pengunjung dari desa lain, Pendeta Samuel berdiri di depan. Dengan karisma yang memikat, ia mulai memberikan ceramah yang penuh dengan argumen logis dan filsafat yang dalam. Semua orang terdiam dan mendengarkan dengan penuh perhatian, termasuk Mustafa yang duduk di barisan paling belakang. Namun, di tengah ceramah, sebuah pertanyaan dari seorang pendengar yang merasa ragu tentang suatu topik membuat Mustafa tergerak. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam penjelasan Pendeta Samuel tentang ajaran agama. Tanpa pikir panjang, Mustafa mengangkat tangan, dan meskipun sedikit gugup, ia berkata, "Permisi, pendeta, bolehkah saya bertanya?" Ruangan yang awalnya riuh dengan bisikan berubah menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Mustafa yang berdiri di sana, masih mengenakan pakaian sederhana. Pendeta Samuel pun tersenyum dan mengangguk, mempersilakan Mustafa untuk berbicara. "Silakan, anak muda," jawab pendeta dengan penuh kesabaran. Mustafa mulai berbicara dengan tenang namun penuh keyakinan. "Pendeta, Anda mengatakan bahwa konsep Tuhan dalam ajaran Anda adalah seperti ini. Tapi dalam ajaran agama kami, Tuhan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Bagaimana kita bisa memahami kebenaran yang satu jika ada perbedaan yang begitu jelas antara ajaran kami dan ajaran Anda?" Pertanyaan Mustafa mengejutkan banyak orang, termasuk Pendeta Samuel. Semua orang menunggu jawaban dari sang pendeta, yang dikenal dengan kecerdasannya dalam menghadapi pertanyaan sulit. Dengan senyum tipis, Pendeta Samuel menatap Mustafa dan berkata, "Itu adalah pertanyaan yang bagus, anak muda. Mari kita diskusikan." Dan begitulah, sebuah debat pun dimulai. Debat yang melibatkan dua dunia yang berbeda, seorang anak muda dengan pemahaman yang mendalam tentang keyakinannya, dan seorang pendeta dengan pengalaman hidup yang panjang dan ajaran agamanya yang luas. Semua orang di ruangan itu mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Mereka tahu, ini bukanlah perdebatan biasa. Ini adalah momen yang akan dikenang. Pendeta Samuel dan Mustafa saling bertanya, saling menjelaskan keyakinan mereka dengan penuh rasa hormat. Tetapi di balik itu semua, terlihat jelas bahwa ini adalah pertarungan pemikiran antara seorang anak kecil dan seorang pendeta besar. Masing-masing mencoba meyakinkan lawannya dengan argumen-argumen yang kuat. Tidak ada yang tahu siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam perdebatan ini. Yang jelas, seluruh ruangan terdiam, terpesona oleh kecerdasan dan keberanian Mustafa. Perdebatan itu semakin memanas. Mustafa yang awalnya terlihat gugup kini semakin percaya diri. Setiap argumennya semakin tajam, disampaikan dengan cara yang tenang namun penuh keyakinan. Sementara itu, Pendeta Samuel, yang sebelumnya begitu santai, mulai merasakan tekanan.
Setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh Mustafa menantang dasar-dasar ajaran yang selama ini ia sampaikan. Mustafa memulai serangannya dengan sebuah pertanyaan tajam. "Pendeta, Anda mengatakan bahwa Tuhan hanya bisa dipahami melalui pengetahuan yang terbatas oleh akal manusia. Tapi dalam agama kami, Tuhan menyatakan dirinya melalui wahyu dan tanda-tanda yang jelas di alam semesta. Bagaimana bisa kita mengabaikan tanda-tanda ini hanya karena kita menganggap akal kita lebih unggul?" Pendeta Samuel terlihat sedikit terkejut, namun ia mencoba untuk tetap tenang. "Akal manusia adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan," jawabnya, "dan melalui akal itulah kita bisa memahami dan mendekati Tuhan. Jika Tuhan memberikan wahyu, maka wahyu itu haruslah bisa dipahami oleh akal." Mustafa, yang tidak merasa puas dengan jawaban itu, melanjutkan, "Tapi pendeta, jika segala sesuatu harus dipahami oleh akal kita, bagaimana dengan hal-hal yang di luar kemampuan kita? Misalnya, Tuhan itu maha kuasa dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Akal kita yang terbatas tidak akan pernah bisa memahami sepenuhnya hakikat Tuhan." Ruangan itu terdiam. Beberapa orang mulai berbisik, saling bertukar pandang, sementara pendeta Samuel terdiam, mencoba meresapi pertanyaan Mustafa. Meskipun ia berusaha keras untuk mencari jawaban yang tepat, ia mulai merasakan bahwa perdebatan ini mulai mengarah ke arah yang tidak terduga. Pendeta itu pun akhirnya membuka mulut. Meskipun suaranya kini terdengar lebih ragu, "Mungkin ada kebenaran dalam kata-kata Anda, anak muda. Namun, kita harus berpijak pada apa yang sudah ada dan apa yang bisa kita buktikan dengan ilmu." Mustafa dengan cepat membalas, "Tapi apakah segala sesuatu yang benar harus bisa dibuktikan dengan ilmu manusia? Apakah ilmu kita mampu menjelaskan semua yang ada di dunia ini? Bahkan ilmu pengetahuan sendiri masih terus berkembang, dan banyak hal yang belum kita pahami. Bagaimana kita bisa memaksakan diri untuk memahami Tuhan hanya dengan apa yang bisa kita buktikan melalui pengetahuan manusia?" Pendeta Samuel tampak semakin terdesak. Ia berusaha keras untuk tetap memegang kendali atas perdebatan ini. Namun setiap kali ia mengemukakan jawaban, Mustafa selalu memiliki argumen yang lebih dalam dan lebih kuat. Mustafa tidak hanya mengandalkan logika semata, tapi juga mengaitkan pengetahuan agama dengan pemahaman alam semesta yang luas. "Pendeta," kata Mustafa dengan tegas, "dalam agama kami, Tuhan bukan hanya dipahami lewat teks-teks yang ada, tetapi melalui pengalaman spiritual, pengamatan alam, dan bimbingan dari orang-orang yang benar-benar mencari kebenaran. Tuhan memberi petunjuknya kepada setiap orang yang berusaha mencarinya dengan hati yang tulus. Mengapa kita harus membatasi pemahaman kita pada apa yang terlihat jelas di mata kita?" Pendeta Samuel, yang sebelumnya berbicara dengan penuh percaya diri, kini mulai kehilangan kendali atas diskusi ini. Beberapa kali ia membuka mulut, tetapi kata-katanya tidak sekuat dulu. Semakin lama, ia semakin sulit menemukan jalan keluar dari perdebatan yang semakin tajam ini. Warga yang hadir di ruangan itu mulai terlihat gelisah. Mereka bisa merasakan ketegangan di udara. Semua orang tahu, ini bukan lagi sekadar perdebatan biasa, ini adalah ujian intelektual yang luar biasa. Mustafa melanjutkan, "Pendeta, saya tidak ingin membuktikan siapa yang lebih benar atau lebih salah. Yang saya inginkan adalah agar kita semua mengingat bahwa Tuhan itu maha besar, dan pengertian kita tentangnya sangatlah terbatas. Mungkin kebenaran yang kita cari itu tidak hanya bisa dijawab dengan kata-kata atau penjelasan, tapi dengan hati yang bersih, dengan rasa cinta dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan." Pendeta Samuel kini benar-benar terdiam. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari bibirnya. Ia tahu bahwa Mustafa telah menembus inti permasalahan dengan cara yang sangat mendalam, yang tidak bisa dijawab dengan retorika semata. Dalam kesunyian itu, ruangan besar yang semula penuh dengan suara, kini hanya terdengar napas tegang para hadirin yang menyaksikan puncak perdebatan ini. Mustafa berdiri dengan penuh ketenangan, menatap mata pendeta Samuel dengan penuh rasa hormat, sambil menunggu jawaban. Semua orang menunggu, apakah sang pendeta akan mampu memberikan respons yang lebih meyakinkan, atau apakah ia akan mengakui bahwa dalam perdebatan ini, seorang anak kecil dengan pemahaman yang dalam tentang agama dan kehidupan telah berhasil mengguncang argumennya. Pendeta Samuel berdiri terdiam, matanya terlihat bingung dan terkejut, seolah mencoba mencari jalan keluar dari situasi yang semakin sulit baginya. Semua kata-kata yang telah ia persiapkan seakan tak mampu lagi mengimbangi argumen Mustafa yang tajam dan penuh pemahaman. Dalam suasana sunyi yang membekap ruangan besar itu, pendeta Samuel merasakan kekalahan yang tak bisa disangkal. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, pendeta Samuel akhirnya membuka mulut dengan suara yang terbata-bata. Saya rasa perdebatan ini sudah cukup. Mungkin kita bisa melanjutkannya di lain waktu." Namun, wajahnya terlihat pucat.
dan kata-kata itu terasa lebih seperti sebuah pengunduran diri daripada sebuah jawaban. Tanpa memberi kesempatan kepada Mustafa untuk merespons, Pendeta Samuel dengan cepat berjalan mundur dari meja debat. Ia menoleh sejenak kepada para hadirin, namun tak ada kata-kata lagi yang keluar dari bibirnya. Dengan langkah cepat, ia meninggalkan panggung debat, keluar dari ruangan besar itu, dan menghilang dari pandangan semua orang. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi dengan ketegangan dan keheningan, kini dipenuhi dengan kebingungan dan rasa tak percaya dari para hadirin. Semua orang memandang satu sama lain, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kemudian, perlahan-lahan, suasana itu berubah. Seseorang mulai bertepuk tangan, dan tak lama kemudian, tepukan itu semakin bergema di seluruh ruangan. Para hadirin mulai memberikan penghormatan mereka kepada Mustafa, yang berdiri tegak di tengah ruangan, tampak tenang namun dengan senyum kemenangan di wajahnya. Tepukan tangan semakin kuat, semakin meriah, dan seluruh ruangan bergema dengan sorakan dan tepukan. Mustafa, Mustafa, terdengar sorak-sorai dari para hadirin yang kini merasa terkesan dengan keberanian dan kecerdasan anak muda itu. Mereka menyadari bahwa hari itu bukan hanya kemenangan intelektual, tetapi juga kemenangan bagi keimanan, keberanian, dan ketulusan hati yang dimiliki oleh seorang anak kecil. Mustafa hanya tersenyum dengan rendah hati, tidak menginginkan pujian atau sorakan, tapi jelas terlihat bahwa ia merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Dia menundukkan kepala, mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah memberikan dukungan dan menghormatinya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kemenangan ini bukan hanya miliknya, tetapi milik setiap orang yang percaya bahwa kebenaran tidak hanya bisa dipahami melalui kata-kata, tetapi juga melalui ketulusan hati dan pencarian yang tulus terhadap Tuhan. Sambil meninggalkan ruangan, Mustafa merasa bahwa ini bukan akhir dari perjalanan pencariannya. Meskipun ia telah memenangkan perdebatan itu, ia tahu bahwa masih banyak hal yang harus ia pelajari, dan perjuangan untuk kebenaran belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, hari itu ia telah berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa seorang anak kecil pun bisa mengguncang dunia dengan keberanian dan ilmu pengetahuan.